kelahiran Yesus. Mulai dari titik inkarnasi. Inkarnasi itu artinya enkarnal, N-E-N, karnal, menjadi daging. Memang benar, tadi sudah dijelaskan bahwa keilahian Yesus tidak berubah, tetapi pribadinya bertambah satu natur namanya manusia. Pada saat Yesus menjadi manusia, ia juga pada saat yang sama menopang jagat raya, menopang bumi, menopang manusia, dan juga sekaligus menopang Maria yang mengandungnya. Saat yang sama, Yesus juga dalam natur kemanusiaannya mengalami pertumbuhan seperti layaknya manusia yang lain. Namun, benihnya yang ada di rahim Maria bukan dari spermanya Yusuf dan sel telurnya Maria. Ini spesial. Hanya memang kandungan Maria dipakai Tuhan, dikuduskan dulu oleh Roh Kudus tentunya, sehingga naungan rahim Maria itu dinaungi oleh Roh Kudus. Dan proses daripada pembentukan dari benih sampai ke janin, sampai menjadi bayi, semuanya secara alamiah, tetapi sekaligus secara supra alamiah. Mengapa secara alamiah? Memang dari benih itu nanti akan terhubung dengan yang namanya satu posisi atau suatu kondisi hubungan antara Maria dengan Yesus yang berada dalam rahim. Ini adalah sub alamiah, tetapi supra alamiah karena tidak ada sperma dan sel telur. Sama seperti adanya Adam. Adam tidak ada dilahirkan atau pertemuan sperma dan sel telur, tetapi langsung dibentuk oleh tangan Tuhan. Adam pertama tidak menggunakan rahim siapapun. Kalau bisa dikatakan menggunakan rahim bumi ini, karena langsung dari debu tanah dibentuk menjadi manusia. Sedangkan Yesus tidak ada dari sperma dan sel telur siapapun, tetapi dibentuk oleh Tuhan di rahim. Yang menarik, kalau Adam dan Hawa satu kali dibentuk satu hari, tapi Yesus mengikuti seperti keturunan Adam yang lain, keturunan Adam, yaitu mulai dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, sampai 39 atau 42. Baru dilahirkan. Kalau Adam dan Hawa, Adam itu ya sudah dewasa, Yesus tidak. Makanya dia ikuti proses seperti yang kita alami, dari 9 bulan lebih, kemudian dilahirkan, lalu dia ya besar gitu di dalam kehidupan sehari-harinya, seperti kita layaknya manusia. Nah, itu berbedanya. Yang kedua, kudus. Ya, tadi prosesnya ya, supra alami dan supra alami. Kedua, kudus. Jadi karena dia adalah tidak dari benih Yusuf dan Maria, Yusuf Maria adalah keturunan Adam dan Adam sudah berdosa, maka apa yang dilakukan? Ya, keberadaan Adam dan Maria sudah berdosa, keturunannya berdosa, maka Yusuf Maria pun orang berdosa. Yusuf Maria pun orang berdosa. Tetapi Yesus kudus karena bukan dari benih Adam dan Hawa, bukan dari benih Yusuf Maria. Sehingga seluruh keberadaannya kudus. Hanya diberikan satu kehormatan bagi Maria mengandung dari Roh Kudus. Disebut orang namanya anak yang kudus. Nah, lahirlah dia, dibesarkan, dan seterusnya. Itu hal yang pertama yang saya mau ingatkan tentang inkarnasi dan kelahiran Yesus. Ya. Bagian yang kedua berkaitan dengan dia menjadi anak Taurat pada usia 12 tahun. Memang ini adalah sebuah peristiwa yang tidak lazim bagi kita, tetapi bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, itu adalah sesuatu pertanggungjawaban, bukan hanya iman, tapi pengetahuan. Mengapa? Sejak seorang anak lahir di rumah seorang Yahudi, rumah seorang Israel, kalau dia sudah bisa, artinya disapi itu dipisahkan dari papa mama, tidurnya dan sebagainya, sehingga dia bisa berdiri, bisa berbicara. Mulai dari saat itu sudah bisa dididik di sinagog. Masih ingat sinagog itu adalah suatu tempat ibadah yang sekaligus tempat pembelajaran. Jadi berbagai ilmu pengetahuan yang mereka pelajari diajarkan di sana. Nah, Yesus diajarkan di sana. Menurut tradisi, itu kira-kira umur 2 sampai umur 4 sudah masuk ke sekolah sinagog dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi orang tua bertanggung jawab memberikan waktunya untuk menyerahkan anak dididik di sinagog. Sinagog itu bukan bait Allah. Bait Allah itu hanya satu di Yerusalem.
Sinagog itu nanti berdiri di mana-mana sesuai apa yang dinyatakan oleh Imam Ezra pada kitab Ezra. Nah, selama pendidikan mereka dididik, dilatih berbagai macam kitab suci dari hukum Musa sampai dengan kitab nabi-nabi, Mazmur dan sebagainya. Selain itu mereka juga dididik untuk mengetahui kebudayaan Yahudi, kebudayaan sosial politik ekonominya Yahudi. Mereka betul-betul sudah nanti diuji pada usia 12 tahun di Yerusalem pada momen-momen tertentu. Tadi sudah dijelaskan ada momen Paskah misalnya, kan nggak semua orang pada momen Paskah itu umur 12 seperti itu. Nah, setelah diuji ternyata berhasil. Karena bisa jadi tidak berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, dijadikan satu status baru namanya anak Taurat. Tradisi inilah yang dipakai biasanya oleh gereja-gereja yang disebut dengan kelas katekisasi menjadi naik sidi namanya. Jadi umur 12 itu sebenarnya Yesus sudah mahir baca tulis dan sebagainya, termasuk di dalam mengetahui kitab suci, mengetahui sistem sosial politik ekonomi di Yahudi. Bukan hanya dia tahu, ngerti jawaban-jawaban yang disampaikan kepada para ahli, dia juga menariknya apa? Dia mengajukan pertanyaan. Sampai-sampai profesor ahli di bidangnya tidak sanggup menjawab atau kebingungan menjawab. Kok umur seperti ini seperti orang yang ahli banget. Nah, itu situasinya. Nah, setelah nyatakan lulus, bahkan dikatakan dalam Alkitab, berhari-hari dia ada di Bait Allah. Sampai Yusuf dan Maria baru ngeh ketika mau pulang. Jadi dilihat umur 12 itu manusia itu di zaman itu, dan harusnya zaman sekarang juga harusnya begitu, sudah bisa punya kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap imannya, pengetahuannya. Itu bukan hanya untuk Yesus, semua orang yang ikut di dalam ujian itu. Itu sebabnya orang-orang Yahudi begitu cerdas, ya kelihatan. Karena apa? Dilatih. Umur 2-4 itu sudah masuk sekolah. Dan bukan main-main sekolahnya. Dan bukan 1 jam, 2 jam. Dari pagi sampai sore. Dan itu menjadi dasar berpikir mereka. Dan mereka serius, disiplin. Tidak ada yang terlambat masuk. Tidak ada yang iseng-iseng gitu. Fokus semuanya, belajar. Dan belajarnya betul-betul serius. Itu sebabnya kita lihat fakta dan buktinya sekarang orang-orang Israel yang menjadi orang-orang yang cerdas di seluruh dunia sampai hari ini, baik yang menjadi warga negara Israel maupun warga negara lain. Penemuan Nobel itu kebanyakan orang Israel, karena mereka terlatih, dibimbing. Nah, itu yang kedua, momen yang paling penting, supaya kita bisa belajar. Yang ketiga adalah pada waktu dibaptis. Memang waktu dibaptis ini kan sesuatu yang tadi sudah benar dijelaskan bahwa Yohanes Pembaptis membaptis untuk pengakuan dosa. Tapi Yesus kan tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Bagaimana dia mengaku apa? Tetapi ia berpartisipasi berdasarkan kehendak Tuhan untuk ikut dibaptis. Ini adalah salah satu sikap Yesus ingin memahami keberdosaan manusia sekaligus dia ikut terlibat di dalam kehendak Bapa saat yang sama. Sehingga ia dibaptis. Jadi beda ya baptisan kita itu dibaptis ya pertama terhisap dalam satu gereja yang pasti dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Namun yang paling penting lagi adalah kita dibaptis, kalau kita mau merujuk ya kita sudah berdosa. Yesus tidak. Jadi Yesus sudah disunat umur 8 hari sebagai tanda perjanjian, dan Yesus juga dibaptis umur 30. Nah, ini menjadi hal penting. Tapi tradisi umur 8 hari dan 30 itu untuk orang Yahudi. Jadi bukan tradisi untuk kita. Kita nggak perlu disunat. Kalaupun disunat ya itu untuk kesehatan secara medis berdasarkan penemuan dan teknologi kedokteran. Tetapi kalau dibaptis tidak harus 30. Mengapa kita dibaptis umur bayi? Ya, sederhananya karena kita memang mengikuti tanda perjanjian. Tanda perjanjian baru terhisap di dalam komunitas orang percaya, dibaptis. Dalam pengajaran Yesus dan pelayanan Yesus itu kan merupakan pelayanan Mesias. Ya, pelayanan kemesiasan. Nah, dalam konteks ini pelayanan kemesiasan berarti ia menyatakan kemesiasannya. Pertama, sebagai nabi, ia mengajarkan firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 17, dimulailah pelayanan kenabiannya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu kemudian dia mengajarkan murid-muridnya. Mengajarkan murid-muridnya, Tuhan Yesus menggunakan beberapa strategi pengajaran. Yang pertama, dengan perumpamaan. Jadi seringkali kita membaca cara Tuhan itu mengajar dengan perumpamaan. Ada ilalang, ada gandum, ada anak yang hilang, dan sebagainya. Tertulis di dalam Matius pasal 13, atau dalam Lukas, atau dalam Markus. Yang kedua, Yesus mengajarkan melalui contoh. Jadi dia membawa anak kecil, dia membasuh kaki muridnya, itu contoh. Pengajaran-pengajaran yang menjadi contoh. Tidak
berteori saja. Dia berdoa pagi-pagi, dia mendahului kepentingan murid-muridnya dan sebagainya. Contoh, bahkan dia berbagi kepada orang banyak. Yang ketiga, Yesus dalam pengajaran juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendalami pengajarannya. Jadi mengajukan pertanyaan dengan mengatakan misalnya, siapakah aku ini menurut kamu? Lalu Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaannya dia ketika mendapatkan jawaban dari murid-muridnya. Yang keempat, berargumentasi. Jadi Yesus juga mengajar dengan mengajukan argumentasi-argumentasi. Seperti berdasarkan pertanyaan orang-orang Farisi Saduki atau orang ahli Taurat, dia ditanya-tanya tentang pengajarannya, Yesus berargumentasi. Berdasarkan apa ia berargumentasi? Kitab-kitab Perjanjian Lama. Yang terakhir, Yesus juga mengajarkan murid-muridnya itu menyampaikannya dengan suatu sikap untuk memberikan suatu khotbah atau bimbingan kepada murid-muridnya secara khusus. Nah, ini pola-pola pengajaran Yesus, pemuritan Yesus. Ini adalah kenabian. Nah, kenabian itu mesti ada tandanya, buktinya dia nabi, yaitu mengadakan mujizat. Kalau nabi tidak ada mujizat, bukan nabi namanya. Jadi nabi itu mesti ada mujizat. Dan Yesus mengajar dari dirinya sendiri karena dia sumber dari kebenaran, dia sendiri kebenaran. Dia mengadakan mujizat. Mujizatnya luar biasa, bukan? Tercatat dalam Alkitab kurang lebih 33 kali mujizat yang dilakukan, ditambah dengan mujizat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia kecuali Tuhan izinkan, yaitu membangkitkan orang mati. Ketika Yesus mengadakan mujizat, dia tidak berteriak begini, demi nama Allah, demi nama Yahweh, tidak. Tetapi dia langsung menyatakan air diubah menjadi anggur, roti diberi-berikan lalu bertambah banyak, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, kemudian ia menyembuhkan orang yang sakit demam dan sebagainya. Bahkan juga ia membangkitkan Lazarus yang sudah dikubur, membangkitkan anak muda dari kota Nain yang sedang dibawa ke kuburan, dan membangkitkan seorang anak perwira yang masih di rumah meninggal. Jadi luar biasa kuasa kasih Tuhan itu dinyatakan. Nah, itu kenabiannya. Lalu nanti adalah kita melihat bagaimana keimamannya. Dia berdoa syafaat, berdoa untuk Petrus supaya jangan jatuh dalam dosa, berdoa untuk murid-muridnya, berdoa untuk pelayanannya, berdoa untuk orang-orang banyak. Dia seorang imam yang membawa doa-doanya kepada Bapa untuk diperkenan dan dapatkan sesuatu yang penting untuk murid-muridnya dan umatnya. Yang ketiga, dia sebagai raja. Dia menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Tidak menelantarkan satu orang murid pun di dalam kesusahan ketika ia melayani. Kan ingat Yesus memanggil murid-muridnya, dan murid-muridnya meninggalkan loh pekerjaannya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tadinya dia tukang pajak, jadi pengikut Yesus. Kan dari mana mereka makan? Dari mana mereka minum? Nah, ada orang-orang yang bersumbangan, ya memberi pelayanan. Tapi Yesus nggak pegang duit, yang pegang duit Yudas Iskariot. Tetapi Yudas Iskariot melakukan hal korupsi, ya. Sehingga seharusnya semua dicukupkan Tuhan. Lalu ketika Yesus berhadapan dengan seorang perzina perempuan yang kedapatan, Yesus mengatakan, oke, kita harus lempar batu nih perempuan memang, kira-kira begitu, tapi siapa yang duluan? Yaitu mereka yang tidak berdosa. Ini adalah prinsip keadilan yang luar biasa. Menegakkan kerajaannya. Tak ada satupun yang tidak berdosa. Hanya Yesus yang masih berhadapan-hadapan dengan perempuan yang berzina itu. Lalu Yesus mengatakan, aku mengampunimu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Ada otoritas yang sangat penting dan sangat tertinggi, dan orang lain tidak bisa menerimanya, tapi Yesus bisa melakukannya. Dan perempuan itu akhirnya dibebaskan dari hukuman karena keadilan yang ditegakkan dan belas kasihan Yesus. Nah, ini dalam pelayanan-pelayanan Yesus. Jadi pelayanan-pelayanan Yesus itu betul-betul pelayanan yang perlu kita ketahui. Dan pengetahuan Yesus untuk hukum Taurat itu betul-betul pengetahuan yang dia pelajari. Secara kemanusiaan dia pelajari. Pengetahuan ilahinya enggak usah disangsikan, ya kan? Karena memang dia maha tahu, maha cerdas, maha intelektual, maha rasional, ya. Tapi dia sebagai human, sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, kenapa dia bisa tahu? Kenapa dia bisa menjelaskan ini dan itu? Ya karena dia belajar. Literasinya, budaya literasinya dia sudah biasa. Bahkan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 20 dia buka kitab untuk menjelaskan tentang apa yang perlu diajarkan. Yesus selalu mengutip, semua pengajaran Yesus selalu mengutip kitab-kitab Perjanjian Lama. Mengapa? Karena dia punya budaya literasi. Budaya literasi itu budaya belajar membaca. Jadi dari sana kita kalau mau ikuti teladan Yesus sebagai mahasiswa, sebagai murid, sebagai orang yang belajar, budaya membaca.
budaya membaca itu membuktikan bahwa kita itu sedang mengasihi Tuhan. Mahasiswa yang malas belajar, malas membaca, malas tidak disiplin, dia tidak sedang mengasihi Tuhan. Dia sedang membenci Tuhan. Kenapa orang yang mengasihi Tuhan? Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 dikatakan. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Kalau engkau mengasihiku, ikuti perintahku. Ikuti teladanku. Apa itu perintah Tuhan Yesus dan teladan Yesus? Ya sederhana tadi. Belajar. Sebagai mahasiswa, belajar. Baca banyak. Kalau tidak, berarti belum mengasihi. Nggak usah muluk-muluk memberi pelayanan persembahan kepada orang lain, karena kita juga masih bergantung sama orang tua. Belajar itu bagian cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus.